Jangan salahin aku. Jarak antara kita makin lama makin jauh. Kalau terus dipaksakan, gak ada gunanya. Ya, kau makin sibuk. Sampai-sampai harus tidur di kantor tiap malam. Tiap hari aku sibuk kembangkan perusahaan, sementara kau gak ngapa-ngapain. Kau cuma bisa jaga lapakmu di bawah jembatan dan menipu orang tua. Kau nggak izinin aku ikut campur. Kalau aku nggak buka lapak, apa harus diam nggak ngapa-ngapain? Kau tahu orang-orang bilang apa soal aku? Mereka bilang suamiku dukun penipu. Ya, kalau gitu, aku bikin kau malu ya. Tenang saja, nggak ada lagi yang akan bilang begitu. Aku gak mau bahas masa lalu. Ada 1 miliar di kartu ini. Ambil saja dulu. Pakai buat mulai usaha yang benar. Jangan terus-terusan buka lapak buat nipu orang tua. Kalau enggak, kau akan selamanya jadi pecundang. Ternyata di matanya, aku cuma pecundang. Dia sebagai istri, Yanti ambil alih bisnis keluarga. Makin lama makin sibuk. Pak Yohan, investasi 100 miliar ditransfer ke keluarga Cahyadi. Apa punya perintah lain? Kerja bagus. Tada! Selamat hari jadi pernikahan. Aku sibuk malam ini, gak pulang. Tiga tahun ini, aku selalu menjaga keluarga Cahyadi. Tapi keluarga Cahyadi... Bu! Kalian lagi ngapain? Oh, Yohan, papan arwah ini ditempatkan di rumah tiap hari bisa bikin sial. Guru! Tanpa aku, keluarga Cahyadi nggak akan sampai di titik ini. Lalu, bawa saja mobil yang di rumah. Pria harus punya mobil. Nggak perlu. Gak perlu. Lalu kau mau hidup dari mana? Dari lapak kecil yang nipu orang itu. Kita sudah cerai. Urusanku nggak perlu kau pikirin. Yanti, selamat ya. Akhirnya kau bebas. Wah, bukannya ini dukun penipu terkenal di Langga yang membebani istrinya, Yohan Prama? Master Yohan, apa kau mau ramal nasib sendiri dan lihat masa depanmu? Nggak perlu ramal nasibku sendiri. Masa depanku jelas cerah, tapi aku bisa ramalkan nasibmu dengan gratis. Wajahmu kelihatan suram. Dalam 3 hari, kau kena bencana berdarah. Kau nyumpahin aku? Terserah mau percaya atau enggak. Mau pergi, hah? Kalian mau ngapain?
Kau pikir bisa seenaknya ngomongin Tuan Joni? Aku sudah lama bersabar sama kau. Kalau dulu bukan karena Nona Yanti melindungimu, kau pasti sudah lama diusir. Sekarang kau cuma pecundang yang sangat hina. Menurutmu kami mau ngapain, ha? Berhenti. Biarin dia pergi. Oke, karena kau yang minta, aku ampuni dia. Kalau aku lihat dia lagi, jangan salahkan kalau aku bertindak kasar. Johan, bilang terima kasih ke Tuan Joni. Terima kasih buat apa? Karena dia selingkuh. Kau? Betul. Dulu aku selalu mengejar Yanti. Kalau bukan karena kau muncul 3 tahun lalu, Yanti pasti sudah jadi istriku. Tapi mulai hari ini, Yanti dan kau sudah nggak ada hubungan lagi. Makin jauh kau pergi, makin bagus. Jangan dekati Yanti lagi. Semoga kau bahagia. Selamat jalan, mantan suami. Berhenti! 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 Kenapa? Berhenti! Berhenti! Kau baru cerai. Kami mau nikah. Asal tarik orang dan langsung ajak nikah. Nona, kau nggak salah orang. Gak mungkin salah. Cepat, keluarin KTP dan kakak. Kalian beneran mau nikah? Aku... Kau mikir apa lagi sih? Kau ini pria atau bukan? Dia cari cowok lain dan bikin kau jadi bahan tertawaan. Kau rela digituin? Yanti, kau anggap aku nggak berharga. Aku juga bisa buang kau kayak sampah. Aku akan nikahi dia. Siapa dia? Masa kau nggak tahu? Putri ketiga keluarga Sudiro, Yuka Sudiro. Sekarang dia CEO grup Sudiro. Jadi dia Yuka Sudiro. Kenapa dia bawa Johan masuk ke dalam? Mau ngapain lagi? Masa mau nikah? Putri ketiga keluarga Sudiro, primadona Jora. Salah satu CEO 5 keluarga besar. Mana mungkin nikah sama pria yang kubuang? Apa mungkin? Waktu Johan buka lapak, dia pernah nipu Nona Yuka. Kau sudah carikan dia, kenapa masih peduli? Betul juga. Sekarang urusan dia, bukan urusanku lagi. Nih, ambil. Mulai sekarang, kau adalah suamiku. Mulai sekarang kau harus jaga sikap. Gak boleh melirik cewek lain. Oh, ternyata dia putri ketiga keluarga Sudiro. Siapa sangka, dalam setengah jam, aku mengalami perceraian dan pernikahan sekaligus. Ayo pergi. Mereka pasti masih menunggu kita. Ayo. Benar juga. Cuma cowok ganteng yang bisa jadi beban cewek. Kakak mantan istri, mantan suamimu, sekarang jadi suamiku. Tolong ingat satu hal. Kalau sudah cerai, jangan ganggu suamiku lagi. Johan, pantas kau semudah itu setuju buat cerai sama aku. Ternyata, dia sudah nunggu di sini. Bukannya dia juga nungguin kau? Kami beda. Apa bedanya? Kalau kau boleh selingkuh, kenapa aku nggak boleh? Nona Yuka, kau ditipu sama bocah ini. Dia cuma dukun penipu. Ngomongnya aja ngawur. Kerjaannya cuma nipu orang tua. Aku tahu. Kau tahu? Tapi dia itu pecundang gak berguna. Pria pemalas yang jadi beban wanita. Aku bersedia.
Nggak nyangka di dunia ini ada hal segila ini. Sayang, ayo kita pulang. Aku masakin sesuatu. Pulang? Oh iya. Nih, kau yang menyetir. Mulai sekarang mobilku bisa kau pakai. Yuka, kau pasti akan menyesali keputusanmu hari ini. Nona Yuka, aku nggak tahu apa tujuan aslimu. Tapi aku mainkan sandiwara ini bersamamu. Kau tahu ini cuma acting. Orang bodoh pun tahu ini acting. Tapi gimana pun juga. Terima kasih ya. Hei, tunggu dulu. Kau mau kemana? Aku mau kemanapun. Itu bukan urusanmu. Tentu saja urusanku. Kau itu suamiku, dan kau ganteng banget. Kalau sampai kau direbut sama cewek genit, aku rugi besar. Aku harus balik sebentar. Ambil barang-barangku. Balik ke rumah mantan istrimu. Oke, aku temani. Kalau sampai mantan ibu mertuamu nyusahin kau, aku akan tekan dia sampai nempel ke tembok. Biar mantan ayah mertuamu cuma bisa melongo. Ayo jalan. Duduk. Kasih dia gaya rambut yang keren biar kelihatan gagah. Aku nggak tahu Yanti sudah cerai sama pecundang itu atau belum. Bu, tenang saja. Kakakku kali ini serius. Pasti cerai. Belum tentu juga. Pecundang itu keenakan hidup membebani wanita. Kalau dia keluar dari keluarga Cahyadi, apa dia mau hidup dari lapak jeleknya dan nipu orang demi makan? Kalau dia nggak mau cerai, aku udah hubungi Tuan Joni. Kalau dia masih nggak tahu diri, Tuan Joni akan patahkan kakinya. Bagus. Sekarang aku tenang. Begitu pecundang itu angkat kaki dari rumah kita suruh Tuan Joni lamar Yanti. Betul. Kakakku cuma cocok sama pria kaya seperti Tuan Joni. Yohan itu siapa sih? Cuma pecundang gak berguna. Cih. Bu, kakakku kirim pesan. Sudah cerai. Serius? Lihat, ada foto akta cerai. Nggak mungkin palsu. Iya. Bagus. Pecundang itu akhirnya bisa angkat kaki dari sini. Nyonya, Tuan muda, Tuan Yohan datang. Tuan Yohan apaan? Dia sudah cerai sama Yanti. Bukan bagian dari keluarga Cahyadi lagi. Ayo Bu, kita lihat. Pecundang itu mau ngapain ke sini? Ayo. Dia, Yohan si pecundang itu. Beneran dia kan? Ini, dia. Kenapa dia berubah begini? Bu, kau lupa. Kakakku bilang, kalau mereka cerai, Yohan akan dapat 1 miliar. Bocah ini pasti sudah terima uang. Buat apa kau datang lagi? Aku mau ambil barang-barangku. Kau! Barang rongsokanmu sudah kami kumpulin. Tapi kalau mau ambil, serahkan dulu 1 miliar itu. 1 miliar? 1 miliar apaan? Jangan pura-pura bodoh. Kakakku bilang, asal kalian cerai, kau akan dapat 1 miliar. Dia janji begitu. Tapi kami nggak setuju. Dia bilang mau kasih aku. Tapi aku nggak ambil. Nggak ambil? Menurutmu aku percaya. Percaya atau enggak terserah. Tanya saja ke kakakmu. Tanya dia. Kenapa aku harus tanya dia? Kalau kau memang nggak ambil uang 1 miliar itu, baju yang kau pakai ini, dari mana asalnya? Jangan bilang kau menang lotre dan dapat 1 miliar. Ini dari temanku. Kau kira aku bodoh? Kau mana punya teman? Kau pikir aku nggak tahu? Kalau kau memang punya teman seperti itu,
Apa kau akan buka lapak di jalan dan nipu orang tua? Yohan, jangan salahkan kalau kami tega. Kau sendiri yang payah. Lihat Yanti sekarang. Dia sekarang jadi CEO grup Cahyadi. Sebentar lagi dia akan dapat proyek bernilai ratusan miliar. Jarak antara kalian berdua sudah terlalu jauh. Semoga kau bisa mengerti. Selama kau di sisinya, kau cuma jadi beban. Menghambat perkembangan keluarga Cahyadi. Proyek ratusan miliar. Kalau bukan karena aku, mana bisa dapat proyek sebesar itu? Seperti yang kalian mau. Aku keluar dari keluarga Cahyadi. Aku cuma mau ambil barang-barang. Kau itu pria dewasa, tapi bergantung sama wanita. Nggak malu. Lagian kau sudah cerai dari Yanti. Masih tega ambil uang 1 miliar darinya. Kenapa kau nggak tahu malu banget? Sudah ku bilang aku nggak ambil. Aku nggak percaya. Kalau kau nggak ambil, dari mana kau punya uang buat beli baju sebagus ini? Kau juga, ini, gaya rambutmu heboh banget. Kau pasti mau pamer depan kami, kan? Baju itu aku yang beliin. Gaya rambut juga aku yang atur. Ada masalah? Tapi, aku bukan temannya. Aku sekarang istrinya. Wah, kau siapa? Yuka Sudiro. Istri sah Yohan. Ternyata dia putri ketiga keluarga Sudiro. Hebat kau, Yohan. Aku meremehkanmu. Baru cerai dari Yanti, langsung cari wanita penggoda gini. Kau nggak bisa apa-apa, tapi soal godain cewek, hebat juga kau ya. Tolong jaga mulutmu ya. Kalau bukan karena kau mantan mertua suamiku, aku bisa saja menonjokmu. Wah, kau mau tonjok aku? Dasar wanita penggoda, jangan-jangan dari dulu kau sudah dekati menantuku. Tadi mau tonjok aku kan? Aku sudah di sini, ayo tonjok aku. Aku mau lihat seberani apa kau. Ibu. Kau beneran berani mukul aku? Nah, dia mukul ibumu, kau cuma diam. Ibu. Dia Yuka Sudiro. Aku nggak peduli. Mau Yuka, mau Yuli, kau pukul dia. Tonjok sampai mukanya bonyok. Biar nanti dia nggak berani godain suami orang lagi. Bu, dia itu putri ketiga keluarga Sudiro. Aku sama sekali nggak peduli. Putri ketiga keluarga Sudiro yang mana? Di Jora ada keluarga Sudiro mana lagi? Tentu saja keluarga Sudiro dari selatan kota. Ini, kamu nggak bilang-bilang. Nona Yuka, coba lihat. Kok Anda bisa nikah sama pecundang ini? Kau hina aku masih bisa tahan. Tapi kalau kau hina suamiku, gak bisa aku biarin. Nona Yuka, kurasa kau pasti salah paham. Dia memang pecundang. Kerjaannya cuma nipu orang tua di jalan pakai ramalan palsu. Dia bergantung pada wanita selama 3 tahun di kediaman Cahyadi. Dia bukan siapa-siapa. Apa kau juga ketipu dia? Hah? Kalian itu punya mata tapi gak bisa menilai. Di mata kalian, dia pecundang. Tapi di mataku, dia berharga. Ini... Tapi dia sudah terima 1 miliar dari Yanti. Bukannya itu harus dibalikin ke kami. Suamiku bilang dia nggak ambil, berarti dia nggak ambil. Lagi pula, suamiku nggak mungkin kekurangan uang. Bu, kalau Yohan balik buat ambil barang, jangan nyusahin dia. Dia menolak 1 miliar yang kutawarkan. Sekarang kau dengar jelas. Oh iya, jelas. Ingat baik-baik, sekarang dia itu suamiku. Kuharap ke depannya jangan ganggu dia lagi. Ayo kita pergi. Halo, Bu Yuka. Nggak nyangka CEO kita juga bisa kelihatan manja. Sebelumnya aku nggak pernah dengar Bu Yuka punya pacar.
kok tiba-tiba muncul? Betul itu. Astaga, lusa ini hari pertunangannya Bu Yuka dan putra keluarga Yudi. Ini akan menjadi masalah besar. Gimana situasinya? Semuanya lancar. Forum Jora lagi ramai soal gosip Bu Yuka dan seorang pria yang selalu bersamanya. Masuk kantor catatan sipil dan mungkin sudah didaftarin pernikahan. Tapi komentar netizen gak enak didengar. Mereka bilang dia diusir dari keluarga Cahyadi, bergantung sama wanita. Pandai nipu orang tua dan jadi dukun palsu. Gak usah pedulin itu. Kasih dia perjanjiannya. Akhirnya kau mau juga mengaku kenapa kau nikahi aku. Aku perlu kau jadi suamiku selama 1 tahun. Kenapa aku harus bantu kau? Aku sudah bantu kau sejauh ini. Biar di depan mantan istrimu, kau bisa punya harga diri lagi. Aku juga bikin mertuamu terdiam. Masa kau nggak bisa bantu aku? Aku bisa bantu kau. Anggap saja balas budi. Tapi kau harus bilang ke aku apa yang harus kubantu. Tapi, kalau permintaanmu kelewatan, aku nggak akan setuju. Ke orang luar, kau harus mengaku kalau kau nikah sama Bu Yuka. Tentang perjanjian yang kita buat ini, selain kita bertiga, nggak boleh ada orang lain yang tahu. Hah? Nggak masalah. Terus, selama setahun masa perjanjian ini, kau harus selalu ada di sisi Bu Yuka. Nggak boleh jauh sedikit pun. Kalau ada yang ganggu dia, kau harus jalankan peran suami dan lindungi dia. Aku protes. Dia bukan istri asliku. Kenapa aku harus lindungi dia? Kalau aku ketemu orang nekat, apa aku harus korbankan nyawaku? Aduh, aku nggak akan biarin kau tanda tangan perjanjian yang merugikan. Selama masa perjanjian, aku akan kasih kau gaji 50 juta per bulan. Jangan bodoh. Siapa yang mau korbankan nyawa cuma demi 50 juta? 100 juta. Sepakat. Kenapa kau datang? Pak Yohan, kata orang-orang, Anda baru saja cerai. Apa itu benar? Kau cepat juga dapat kabarnya. Cuma mau tanya itu. Oh, aku punya rumah di Jora Selatan. Kalau Pak Yohan nggak keberatan, bisa tinggal di sana. Nggak usah. Pak Igi, Pak Yohan baru saja cerai. Kenapa Anda malah senang? Kalau dia belum cerai, aku harus jaga kehormatannya. Dan terus kasih dana buat keluarga Cahyadi. Investasi ke grup Cahyadi itu kurang bagus. Keluarga Cahyadi, aku memang gak tertarik. Kalau bukan karena Pak Yohan, mungkin grup Cahyadi sudah bangkrut dari dulu. Suruh orang hentikan dana buat keluarga Cahyadi. Baik. Satu hal lagi, selama setahun ini kau harus tinggal serumah denganku. Halo Nona Yuka. Halo. Kalau gitu guruku harus ikut. Gak masalah. Oh iya. Jangan sampai tinggal dalam kotak. Tenang saja. Lalu, Apalagi? sementara belum kepikiran. Kalau sudah kepikiran, ku kasih tahu. Harus tidur bareng juga. Jangan mimpi.
Kalau acting setengah-setengah, orang lain mana percaya. Hmm. Kau injek tanganku. Jangan bicara, tahan dulu. Bu Yuka, apa tindakanmu nggak terlalu nekat? Kenapa? Kau asal pilih pria dan langsung nikah. Kalau ini sampai tersebar, aku khawatir. Pria ini bukan orang sembarangan. 3 tahun lalu, dia pernah selamatkan aku. Cepat panggil ambulans. Sudah aman. Jangan takut. Kuantar kau ke rumah sakit. Bangun! Nona Yuka, orangnya sudah ketemu. Dia di mana? Tapi dia sudah menikah. Tapi sekarang grup Sudiro sangat butuh kerjasama dan investasi keluarga Yudi. Kau dan putra sulung keluarga Yudi akan tunangan besok. Seluruh kota sudah tahu kalau soal ini diketahui keluarga Yudi, apa nggak kacau nanti? Aku susah payah nunggu dia cerai. Sekarang aku nggak peduli lagi. Beberapa tahun ini, keluarga Sudiro makin mundur. Kalau terus begini, mungkin saja akan keluar dari 5 keluarga besar. Ya, tapi sekarang, setelah keluarga Sudiro dan Yudi bersatu, keluarga Yudi pasti akan bantu keluarga Sudiro besar-besaran. Mungkin keluarga Sudiro bisa berjaya lagi. Tapi, kalian tahu nggak? Yohan, si pecundang itu, kayaknya sudah diusir dari keluarga Cahyadi. Itu memang tinggal nunggu waktu. Tapi baru beberapa hari lalu, Yohan malah dibawa sama Yuka buat daftarin pernikahan. Hah? Ada fotonya, berarti asli. Itu editan kali, mana mungkin. Semua, tenang dulu. Ferry, apa kau bersedia nikahi wanita yang ada di depanmu ini? Baik miskin ataupun kaya, sehat ataupun sakit, kau akan tetap setia bersamanya sampai tua nanti? Aku bersedia. Yuka, apa kau bersedia nikahi pria yang ada di depanmu ini? Baik miskin ataupun kaya, sehat ataupun sakit, kau akan tetap setia bersamanya sampai tua nanti? Aku... Aku nggak bersedia. Master, muridmu ini bebas dari penjara. Jaga dirimu baik-baik. Murid kesayanganku, ingat baik-baik. Urusan yang kupercayakan padamu, setelah keluar dari penjara, segera cari tubuh fonik sejati dan berkultivasilah bersamanya. Kalau enggak, aura naga pendendam itu akan merusak meridian jantungmu. Dan kamu akan meledak lalu mati. Saya mengerti.
Namaku Gio Farel, putra kedua keluarga Farel. 3 tahun yang lalu aku dipaksa keluarga gantikan kakakku masuk penjara. Di dalam penjara, aku dihina dan disiksa. Rasakan itu. Lalu Master menerimaku jadi muridnya. Dia mengajariku banyak kemampuan. Master. Lalu aku Gimana, jadi raja Bos? tanpa mahkota Enak di gak? penjara. Pergilah, untuk seterusnya jadilah orang baik. Sekarang aku bebas. Sudah waktunya selesaikan urusan dengan keluarga Farel. Pergi? Dia benar-benar pergi? Jangan-jangan cuma menipu kita. Mustahil, barusan ku dengar dengan telingaku sendiri, sipir penjara bilang dia sudah bebas. Hah, dia sudah bebas? Berarti orang itu mau kembali pun itu nggak akan mungkin. Bagus. Akhirnya kita bisa bertahan sampai orang itu pergi. Mulai sekarang gak ada lagi yang akan mengajar kita. Ini benar-benar berkah dari Tuhan. Wajahku yang tampan dan gagah ini akhirnya terselamatkan. Ya, ayo minum. Ayo minum. Ayo, saudara-saudara. Ayo minum. Ayo. Gak bisa. Putri keluarga Abian itu selain lumpuh, wajahnya juga rusak dan jelek. Meski mati, aku gak mau Deon jadi menantu keluarga Abian. Kamu pikir aku rela ngebiarin Deon menikahi mayat hidup? Tapi ini perintah mutlak dari ayah. Meski Deon mati, mayatnya juga harus dikirim untuk menikahi putri keluarga Abian. Tuan dan Nyonya Pagio kembali dari penjara. Calon untuk jadi menantu sudah tersedia sekarang. Gio, ini sup ayam yang khusus ibu buatkan untukmu. Benar. Ibumu memasaknya pagi-pagi sekali. Rasanya sangat enak. Cepat cicipi. Ayam direbus dengan jamur dan kaldu ayam di mie instan, rasanya memang enak. Ibumu takut kamu kelaparan. Nanti malam dia masak enak. Benar-benar, malam ini kita makan besar. 3 tahun aku gantikan kakak masuk penjara. Kalian gak menjengukku sekalipun. Sekarang begitu aku bebas, kalian mulai berakting menunjukkan kasih sayang. Apa itu gak lucu? Gio, kok kamu bisa bicara begitu? Aku dan ayahmu terlalu sibuk makanya gak sempat jenguk. Tapi kami benar-benar menyayangimu. Benar. Menyayangiku dengan mie instan memang begitu tulus. Jangan pergi, Rauf. Begini, untuk menebus penderitaanmu selama 3 tahun ini, aku menjodohkanmu dengan seseorang. Dia putri keluarga Abian. Sosialita nomor 1 di kota Sira. Kalau kamu menikahinya, kamu pasti kaya dan terhormat. Berkah ini, kenapa nggak diberikan pada kakak? Kakakmu sudah punya pacar. Selain itu, berkah ini memang milikmu. Sebagai kakak, mana mungkin merebutnya darimu? Aku bisa menikahi gadis itu. Tapi aku perlu tahu siapa ayah kandungku. Master bilang, cuma darah klan naga yang bisa lahirkan anak dengan tulang naga. Aku sudah suruh orang selidiki. Sebenarnya Rauf dan Elvi cuma orang biasa. Kamu ini bicara apa? Kamu itu anak kandungku. Mana ada ayah kandung yang menyuruh anak gantikan orang di penjara dan begitu bebas disuruh menikahi orang lumpuh? Asal kamu ceritakan asal-usulku, aku akan menikahi putri keluarga Abian. Ini balas budi karena kalian membesarkanku. Anak durhaka, beraninya mengancamku. Aku pukul kamu. Coba saja. Sejak kapan aura anak durhaka ini jadi begitu menakutkan? Pernikahan ini sangat penting. Kamu memang bukan anak kandungku. Dulu kamu dibuang di pinggir jalan. Aku merasa kasihan jadi kubawa pulang. Hal ini diketahui semua tetua keluarga. Petunjuknya putus lagi.
Tapi yang pasti ayah kandungku pasti punya darah klan naga. Begitu ditemukan, aku pasti akan mengetahui kenapa tulang naga sejati di tubuhku dicabut. Dulu, kalau aku nggak ketemu Master di penjara, aku pasti sudah mati karena aura naga penuh dendam itu. Tuan, Nyonya, keluarga Abian menjemput pengantin. Gio, ayahmu sudah mengatakan semuanya. Aku setuju menikah. Tapi mulai hari ini, hubunganku dengan kalian putus total. Gak ada hubungan lagi. Siapa yang mau punya anak mantan narapidana? Gio, kalau itu memang keinginanmu, kami setuju. Benar. Kami setuju. Mulai sekarang, kamu bukan lagi keluarga Farel. Ingatlah kata-kata kalian hari ini. Pak Agam, maafkan aku. Kemampuanku masih kurang. Gak bisa sembuhkan putrimu. Tapi aku sudah kirim orang buat mencari Raja Obat. Orang ini siapa ya? Kok bisa tahu nama Master? Kalau ada kabar, akan aku kabari secepatnya. Oh iya, terima kasih Dokter Bimo. Aku pamit dulu. Tuan, Nyonya. Jadi kamu menantu yang dikirim keluarga Farel. Aku dengar, kamu baru keluar dari penjara. Benar. Hebat juga keluarga Farel. Menyuruh narapidana menjadi menantuku. Mereka pikir keturunanku semudah ini diinjak. Kenapa bicara seperti itu? Keluarga Farel sudah menelponku. Aku juga sudah setuju. Dia tampan, penyayang dan setia. Cukup pantas untuk Yola. Pak Dudi, uruskan buku nikah mereka. Baik. Gio, ayahmu memang seperti itu. Jangan diambil hati. Ada 2 miliar di kartu ini. Ini hadiah selamat datang dari ibu. Ibu, aku nggak bisa menerimanya. Ambil saja, jangan sungkan pada ibu. Jadi menantu ternyata nggak buruk. Terima kasih. Kalau begitu, aku mau naik melihat Yola. Oke. Mina? Iya, Nyonya. Antar Gio ke atas. Baik, silakan Pak. Wah, cantik sekali. Katanya wajahnya rusak. Hah? Ini tubuh Phoenix sejati. Master bilang tubuh seperti ini sangat langka. Gak kusangka dapat istri seperti ini. Dalam tubuh Yola ada energi sejati, juga racun buah merah. Sepertinya istriku ini bukan orang sembarangan. Toksisitas bunga merah untuk sementara sudah ditekan. Sekarang, pakai energi sejatiku untuk mengaktifkan vitalitas tubuhnya. Apa yang kamu lakukan pada Bu Yola? Cepat panggil orang. Ada yang melecehkan Bu Yola. Aduh. Apa? Kamu? Dasar kamu ini benar-benar brengsek. Anakku sudah seperti ini. Kamu masih ingin menyentuhnya. Apa kamu masih bisa disebut manusia? Dasar. Aku benar yang aku pikirkan. Narapidana memang gak ada yang baik. Beritahu keluarga Farel bahwa si brengsek ini pulang. Kenapa mesti buru-buru? Aku percaya Gio bukan orang seperti itu. Gio, bilang pada ibu, apa yang barusan kamu lakukan? Aku tadi sedang mengobati Yola. Apa kamu bilang? Mengobati? Kamu yang gak lulus SMA, masuk penjara jadi narapidana, bisa mengobati? Oke, coba sebutkan penyakit apa yang diderita Yola. Ya, keracunan.
Ngawur, omong kosong. Aduh. Yola kecelakaan mobil. Otaknya rusak sehingga dia menjadi lumpuh. Apa hubungannya dengan keracunan? Itu cuma tampak luarnya saja. Tuan, Nyonya besar datang. Agam, ku dengar kalian mengambil mantu narapidana ya? Mana dia? Biar aku lihat. Semua ini gara-gara kamu, dasar bocah sialan. Menantuku, bukan urusanmu. Paling enggak, aku juga bibinya Yola. Mana mungkin aku nggak peduli. Jangan marah kalau aku jujur. Meski Yola itu lumpuh, bukan berarti bisa sembarangan ambil orang. Seakan-akan Yola itu nggak laku. Kamu... Jadi, ini si narapidana itu. Mukanya kelihatan sial. Jangan sampai bikin Yola kena bencana. Kalau nggak hati-hati, Yola seumur hidup nggak akan bisa bangun lagi. Aduh. Lihat mulutku ini. Selalu saja bicara jujur. Maaf, Bibi tua. Waktu kecil aku pernah diramal. Katanya aku pembawa keberuntungan. Kemana aku pergi membawa berkah. Mungkin sebentar lagi, Yola juga akan bangun. Dasar narapidana. Beraninya menyebutku tua. Akan kusobek mulutmu. Kakak, kamu sebagai orang tua berdebat dengan anak muda. Gak takut ditertawakan kalau tersebar. Iya benar. Dengar Rati, jangan terlalu sombong. Aku datang untuk kasih tahu. Ayah sudah memutuskan menunjuk anakku Doni sebagai CEO perusahaan. Pengangkatannya diadakan sebulan lagi. Ayah pilih kasih. Kami gak setuju hal ini. Terus kamu mau apa? Putrimu yang kamu banggakan sudah jadi lumpuh. Siapa lagi yang bisa kamu andalkan? Suamimu yang gak berguna ini? Atau menantu narapidana ini? Keluarga Abian ditakdirkan diwarisi keluarga kami. Kalau kamu tahu diri, berlututlah dan mohon belas kasihan. Mungkin aku masih bisa berbelas kasihan. Kamu... Sayang sudah. Kamu... Sudah sayang. Anak kita masih sakit sayang. Sudah sayang. Yolaku. Kalau kamu masih baik-baik saja, gak ada yang berani menghina keluarga kita. Bagaimana kita akan lewati hari-hari yang akan datang? Ibu, jangan menangis. Yola, kamu sudah sadar? Dokter, anakku sudah sadar. Dokter cepat ke sini. Lihatlah. Dokter, bagaimana keadaan anakku? Semua fungsi tubuh Ibu Yola pulih dengan sangat baik. Cukup menjaga asupan gizi secara rutin. Syukurlah, leluhur keluarga memberkati. Anakku akhirnya sadar. Kak Mira, kamu lihat kan? Gio memang keberuntungan keluarga kami. Baru saja dia masuk keluarga ini, Yola langsung sadar. Gio pembawa keberuntungan. Hidup keluarga kami pasti akan makin makmur. Jangan bilang aku nggak mengingatkan. Berhati-hatilah. Bisa saja tanpa sengaja, posisi CEO yang kamu dapatkan ini akan hilang. Cuma narapidana, apa yang mau disombongkan? Dasar nggak tahu malu. Hati-hati jalannya, Kamira. Jangan sampai jatuh dari tangga. Menantu yang baik, kamu memang pembawa keberuntungan keluarga. Aku percaya. Kalau Yola bersamamu, dia pasti akan bahagia. Sayang, Yola sudah sadar. Kita akhiri lelucon ini sampai di sini. Agam, aku sama sekali nggak menyadari kamu orang yang nggak tahu terima kasih. Apa maksudmu? Yola bisa sadar karena berkat perlindungan para leluhur keluarga Abian. Apa hubungannya sama bocah tengik ini? Lagi pula, apa kamu ingin anak kita bersama dengan narapidana? Gio adalah menantu yang kupilih. Berani sebut-sebut penjara lagi, aku nggak akan tinggal diam. Nggak ada kompromi dalam hal ini. Mereka tidak boleh bersatu. Ayah, Ibu, jangan bertengkar lagi. Aku ingin tenang sebentar. Baiklah, istirahatlah dengan baik. Ibu siapkan sumber gizi untukmu, ya? Kenapa kamu dorong aku? Anak itu belum keluar. Kita nggak bisa biarkan dia berdua dengan anak kita. Kenapa ayo, kamu ini? Pergi. Bocah tengik. Keluar. Pelan-pelan.
Terima kasih. Aku sudah cukup mengerti apa yang terjadi. Ibuku cuma terlalu mengkhawatirkanku. Makanya berbuat konyol seperti ini. Aku kasih kamu 20 miliar sebagai ganti rugi. Ayo kita cari waktu untuk mengurus perceraian. Aku nggak setuju kalian cerai. Sejak kamu lumpuh, para pria yang dulu mengejarmu menjauh darimu. Apalagi mau jadi suamimu. Cuma Gio yang mau. Kamu juga bangun setelah Gio datang. Gio itu tampan dan wataknya baik. Apalagi yang bikin kamu nggak puas? Baik, dia pernah di penjara. Kamu itu tahu apa? Aku sudah suruh orang selidiki. Gio waktu itu menanggung kesalahan kakaknya. Baru saja bebas dia berkorban lagi demi keluarganya. Bukankah itu watak yang baik? Pokoknya, kalau kamu cerai sama Gio, aku nggak akui kamu sebagai anakku. Ibu. Kamu? Ayah mendukungmu. Soal ibumu, biar ayah yang tangani. Dengar nak, kalau kamu tahu diri, cerailah baik-baik. Cerai secara sukarela. Meski aku butuh tubuh Phoenix sejati untuk menekan aura naga penuh dendam, mustahil bagiku merendahkan diri di depan wanita yang ngotot cerai. Dasar nggak guna. Ibu, jangan sampai kelaparan. Kesehatan yang utama. Tetap saja Gio yang paling perhatian. Tenang saja, selama ada ibu, mustahil gadis itu menceraikanmu. Terima kasih, Bu. Aku pergi dulu. Jangan lupa makan ya. Si Gio ini, pelet apa yang dia berikan pada ibu? Sampai ibu begitu menyukainya. Halo Bu Yola, penyelidikan soal kecelakaan mobil yang Anda minta sudah selesai. Pelakunya adalah Doni. Sudah kuduga. Apa ada yang mencurigakan darinya? Katanya dia dekat dengan keluarga Rajasa. Bu Yola, kalau Doni bisa kerjasama dengan keluarga Rajasa, grup Abian nanti akan jatuh ke tangan Doni. Posisi CEO grup Abian harus jadi milikku. Oh ya, selidiki satu orang lagi, suami baruku, si Gio. Racun bunga merah dalam tubuhku kenapa jadi lemah? Apa yang sebenarnya terjadi waktu aku gak sadarkan diri? Pak Agam, Pak Diki menghadiahkan satu set porselen kuno untuk hiburan Bu Yola. Oh, bagus. Pak Agam, putra bosku mengirimkan lukisan bunga dan burung kuno agar Bu Yola bisa menikmatinya. Pak Agam, putra bosku mengirim satu set kalung safir kerajaan. Semoga Bu Yola menyukainya. Bagus. Pak Agam, putra bosku mengirim mahkota kerajaan asing. Bagus. Putra bosku membawakan batu rubi darah merpati. Putra bosku menghadiahkan kapal pesiar. Bagus. Yola tentu tahu niat baik kalian. Semuanya diterima. Terima apa? Waktu Yola kena musibah, mereka cepat-cepat kabur. Sekarang setelah Yola bangun kembali datang untuk menjilat, ku beritahu kalian, Yola sudah menikah. Bawa rongsokan kalian, pergi dari sini. Aduh, kalian jangan pergi. Hei, jangan pergi. Hei, jangan pergi. Aduh, marahmu keterlaluan. Jangan kira aku nggak tahu yang kamu pikirkan. Sudah ku bilang itu nggak mungkin. Seumur hidupku, aku cuma mengakui Gio sebagai mantu. Gio, temani ibu jalan-jalan sebentar. Baik. Ibu, pelan-pelan. Tetap mantuku yang paling perhatian. Nah, lihat ini. Dia itu, bocah tengik itu, cuma tahu menjilat Ratih. Cepat pisah saja dengannya. Dia benar-benar nggak berguna. Belum istirahat?
Aku mau mandi dulu ya. Tunggu, kita bicara dulu. Bicara apa? Soal cerai ya? Asalkan ibu setuju, aku nggak keberatan. Kamu juga lihat sendiri sikap ibuku. Soal cerai, kita tunda dulu. Aku panggil kamu untuk kasih tahu kamu, mulai sekarang, kita cuma suami istri atas nama saja. Sebelum ibuku izinkan cerai, dilarang saling mencampuri kehidupan masing-masing. Kamu boleh cari wanita lain di luar, tapi nggak boleh dibawa pulang. Boleh. Apa sekarang aku sudah boleh mandi? Boleh. Karena dia tahu diri, setelah cerai nanti, aku bisa kasih perhatian sedikit. Nak, aku baru dapat kabar. Upacara pengangkatan Doni dimajukan sampai minggu depan. Kalau sampai kita dalam 3 hari ke depan nggak bisa kerjasama dengan keluarga Rajasa, posisi CEO Grup Abian jatuh ke tangan cabang keluarga besar. Aduh. Ayah, jangan khawatir. Aku sudah suruh orang hubungi keluarga Rajasa. Hei! Kamu ini laki-laki dewasa, tapi seharian cuma berdiam di rumah. Apa maksudnya? Nggak mau cari uang untuk nafkahi keluarga? Apa kamu mau keluarga Abian menanggung hidupmu selamanya? Pagi-pagi sudah marah-marah. Gio, jangan pedulikan ayahmu. Ibu, ayah benar. Aku memang harusnya cari kerja untuk nafkahi keluarga. Kamu sungguh bertanggung jawab. Nanti ibu suruh perusahaan mengatur posisi untukmu. Grup Abian, perusahaan kita itu cuma menerima lulusan kampus ternama dan pasca sarjana. Narapidana mana bisa masuk? Apa kata orang? Oh iya, aku rasa lebih baik suruh dia ke Serigala Putih untuk menagih sisa pembayaran perusahaan kita. Yang menunggak itu orang-orang yang susah dihadapi. Gio masih sangat muda, mana mungkin bisa tangani. Dia itu narapidana, mana mungkin takut sama mereka. Bahkan aku pikir balas sepadan. Ayah benar. Ibu, biar aku coba dulu. Akhirnya ada sedikit semangat. Nanti aku kirimkan daftar tagihan yang menunggak. Sekarang kamu pergilah. Ibu, aku pergi menagih. Gio, jangan paksakan diri. Lakukan saja yang terbaik. Aku tahu, Ibu. Fiona, suruh orangmu mengawasi situasi Gio terus. Jangan sampai dia dipukuli sampai mati. Gio, ku dengar putri keluarga Abian sudah bangun. Bisa sampaikan padanya kalau ayah ingin bertemu? Gak ada waktu. Jangan telepon aku lagi. Anak durhaka, beraninya menutup teleponku. Kalau tahu begini, harusnya kita nggak biarkan si brengsek itu menikah. Pernikahan ini harusnya memang untuk Deon. Gio lah yang nggak tahu diri, merebut dari kakaknya akhirnya begini. Karena ini kesalahan, maka harus diluruskan. Kamu benar, kita harus meluruskannya. Mutiara keluarga Abian harusnya menjadi istri Deon. Perusahaan keamanan Serigala Putih. Inilah tempatnya. Wah, cantik banget. Gak disangka di tempat begini masih bisa melihat wanita secantik itu. Berani melirik lagi, aku cungkil matamu. Auranya kuat banget. Wanita ini jelas bukan orang biasa. Lina, jangan cari masalah. Mereka juga cari organisasi Serigala Putih. Hei nak, berani mengikuti lagi, akan kupatahkan kakimu. Kamu pikir kamu siapa? Aku mengikutimu. Aku juga ada urusan di sini. Beraninya bicara begitu padaku, cari mati.
Permisi, Pak. Ada perlu apa datang ke sini? Menagih utang. Hei nak, berani juga kamu. Tahu nggak ini tempat apa? Kamu gila ya? Jelas tertulis perusahaan keamanan Serigala Putih. Kamu buta ya? Bocah kurang ajar. Beraninya memakiku. Minta dipukul ya. Sudahlah, Lina. Anak muda, ini bukan tempat yang baik. Baiknya nggak gegabah. Segera pergi dari sini. Kamu dengar itu? Kalau mau hidup, cepat pergi. Wanita cantik baik hati ini, ke depannya kalau kamu ada kesulitan, aku bantu kamu sekali. Bos, orangnya datang. Nasihat nggak mempan bagi si bebal. Nona Sinta berkenan hadir ke tempat ini. Aku benar-benar merasa sangat terhormat. Ternyata dia putri keluarga Rajasa. Bukankah itu keluarga yang mau kerjasama dengan keluarga Abiyat? Pergi. Ambil teh langka koleksiku dan seduh untuk Nona Sinta. Katakan Pak Jeffrey, bagaimana caranya agar kamu mau pindah? Karena Nona Sinta sudah datang sendiri, aku nggak akan berbelit-belit lagi. 1 triliun. Kami akan segera pindah. 1 triliun? Kenapa nggak merampok saja? Merampok mana secepat urusan pindah ini? Hari ini Nona Sinta sudah datang sendiri. Kehormatan itu pasti akan kuberikan. Ayo, cicipi dulu tehku. Nanti kita bicarakan lebih lanjut. Kalau Nona Sinta nggak mau kasih kehormatan ini, persilahkan dia pergi. Dengar ya Jeffrey, memang kau pantas minum teh dengan majikanku. Jangan kira kami nggak berani. Dengar nak. Aku sudah puluhan tahun arungi dunia melalui hidup dan mati. Bukan orang yang gampang ditakuti. Pilihanmu, ikuti cara yang kumau. Atau pergi. Kamu? Pak Jeffrey, sebut saja angka yang kamu mau. Karena Nona Sinta begitu belak-belakan, aku juga langsung saja. Selama kamu menemaniku semalam, saudara-saudaraku akan segera pindah. Beraninya menghina majikanku. Cari mati. Penguat tubuh tingkat 7-8. Dibandingkan dengan kedua orang ini, Lina sedikit lebih kuat. Jeffrey buat akan kalah. Minta maaf pada Nona. Gadis ini cukup kuat. Ini wilayahku. Kamu... Hajar wanita itu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Bagaimana? Nona Sinta sudah memutuskan. Nona. Tenang saja. Selama kamu menemaniku, aku pasti perlakukan kamu dengan baik. Cari mati. Penguat tubuh tingkat 9. Sinta ini memang bukan orang biasa. Pantas jadi kebanggaan keluarga Rajasa mencapai penguatan tubuh tingkat 9, tapi tetap terjebak. Cari mati sendiri. Kamu menjebakku. Nona Sinta, apa ibumu nggak pernah kasih tahu kalau di luar rumah jangan sembarangan minum sesuatu dari orang lain? Sekarang kamu terjebak kan? Nona Sinta, kusarankan jangan buang-buang tenaga. Yang kutaruh itu obat perangsang. Makin kamu alirkan energimu, efeknya akan makin kuat. Nona! Dasar brengsek, berani sentuh aku. Keluarga Rajasa pasti singkirkan organisasi Serigala Putih. Lebih baik mati di tengah keindahan. Kesempatan untuk bersama wanita secantik ini sepadan dengan kematian. Lagi pula, aku nggak perlu mati. Ada yang bilang di keluarga Rajasa, siapapun yang tidur denganmu akan jadi menantu keluarga Rajasa. Ayo, biarkan kakak ini memanjakanmu. Pergi!
Oh, lari? Tolong aku pasti akan membalasmu dengan baik. Nona Sinta, daripada memohon pada pecundang ini, lebih baik simpan tenaga untuk bersenang-senang dengan kakak. Bos. Kami belum pernah main dengan nona besar seperti ini. Jangan buru-buru. Nanti kalian bergiliran melayani Nona Sinta. Kita semua jadi menantu keluarga Rajasa. Ayo. Kalian para pria dewasa mengganggu satu wanita. Kalian benar-benar memalukan kaum pria. Kak Darman, sekarang hanya ada kita berdua. Jujurlah padaku, apakah kali ini adalah trik barumu mengejar kakakku? Trik tarik ulur, iya kan? Kamu ingin menarik perhatian kakakku, iya kan? Enggak. Aku benar-benar sudah lupa. Siapa itu? Wulan. Serius? Kamu gak berbohong padaku kan? Kamu bersumpah? Aku bersumpah. Jika aku berbohong padamu, aku akan ditabrak. Cukup. Jangan mengatakan ucapan yang jelek lagi. Kali ini kamu sudah membuat aku shock, tahu? Kamu benar-benar lupa ingatan. Dan malah sekarang melupakan kakakku seorang diri. Jadi, apa yang terjadi di antara kami? Dulu, kamu mengunjungi rumahku, saat bertemu dengan kakakku, kamu langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Kamu mengejarnya selama 7 tahun. Cintamu sedalam lautan, janji sehidup semati hingga kiamat. Cukup. Kalau begitu, sekarang dia adalah pacarku. Bukan. Kakakku sangat cuek padamu. Di hatinya, hanya ada mantan pacarnya Yansen Tenandi. Sejak putus padanya, kakakku selalu mabuk setiap hari, hingga masuk rumah sakit. Nyawanya hampir terancam. Dia mengalami patah hati selama bertahun-tahun. Kecelakaan ini juga terjadi gara-gara dia pergi menjemput mantan pacarnya itu. Lalu dia meninggalkanmu di jalan tol sendirian, makanya kamu bisa ditabrak. Kamu! Wulan, kamu tega sekali. Apa sebenarnya salahku? Wulan. Nona Wulan, apa kita nggak perlu menunggu Pak Dharma? Wulan. Jika Yansen melihatnya, pasti nggak senang. Wulan, apa salahku? Aku akan perbaiki. Wulan. Jalan saja. Baik. Wulan. Enggak. Kalau begitu berarti kakakmu cuek kepadaku, juga menyukai orang lain, dan menyakitiku demi dia. Jadi apa yang aku sukai darinya? Jangan-jangan kamu menipuku? Hah? Aku jadi anjing penjilatnya? Aku menipumu. Kak Darman, semua orang juga tahu kamu itu cinta mati kepada kakakku. Ya benar saja. 15 Juli adalah ulang tahun kakakku. Bagaimana? Apa sekarang sudah ingat? Enggak. Tapi sekarang aku percaya pada omonganmu. Kakakmu memang tipe yang aku sukai. Hari Valentine ke-7, aku menghabiskan setengah bulan untuk latihan menyatakan cinta padanya. Paling pada akhirnya cintaku akan ditolak. Wulan, kamu bilang kita nggak akan mungkin bersama. Tapi aku tetap nggak bisa melupakanmu. Wulan, kita sudah berkenalan selama 7 tahun. Bersedia menerima cintaku? Gak mau. Darman, apa kita gak berteman saja? Kenapa kamu selalu begini? Hari ini kamu mabuk lagi. Kamu mengira aku adalah dia. Dan memanggil namanya ratusan kali. Kamu bilang gak bisa melupakannya. Meskipun kamu tahu gak ada balasan. Yansen. Kamu tetap saja rela menunggu dia. Aku sangat merindukanmu. Saat ini, aku merasa nasib kita sama. Sama-sama menyedihkan. Kak Darman, kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa.
Meskipun sekarang aku sudah nggak ingat apa-apa lagi. Tapi jika membaca catatan ini, aku tetap merasa sakit hati. Jadi, bagaimana selanjutnya? Apa ingin melanjutkan pengobatan? Oh ya, pamanku adalah psikiater hebat. Dia bisa... Sudahlah, meskipun aku lupa ingatan, tapi aku dapat merasakan. Dulu saat aku menyukai kakakmu, aku begitu menderita. Karena sekarang sudah melupakannya, kurasa ini adalah hal baik. Hei! Halo, Ibu. Oh, oke. Kak Darman, aku antar kamu kembali ya. Nggak perlu, kamu pergi saja. Aku di sini dulu. Aku pergi dulu ya. Jaga dirimu baik-baik. Oke. Nanti aku datang menjenguk lagi. Halo, Ibu. Darman, bukankah ibu pernah bilang bahwa waktu kecil kamu pernah dijodohkan? Perjodohan ini sudah tertunda sejak lama. Apa kamu sudah pertimbangkan? Aduh, mana mungkin dia menyetujuinya. Oke, Ibu. Setelah aku selesai mengurus masalahku, aku akan pulang untuk menikah. Apa katamu? Kamu sudah nggak suka kakak sahabatmu lagi? Dasar bocah tengik. Dulu demi mengejarnya, kamu bersikeras menetap di Johar dan gak mau kembali ke Lumas. Kamu sudah mengejarnya begitu lama. Apa sekarang pikiranmu sudah terbuka? Sekarang aku sudah nggak suka dia. Kedepannya, aku juga nggak akan suka dia lagi. Darman, apa katamu? Wulan? Kenapa kamu ada di sini? Kamu bahkan kejar aku sampai rumah sakit. Jika kamu mencari tahu keberadaanku melalui adikku lagi, aku bisa saja melaporkanmu. Kamu salah paham. Aku nggak mengikuti kamu. Aku mengalami kecelakaan di jalan tol. Sekarang lagi dirawat di rumah sakit. Kenapa? Kamu salahin aku karena tinggalin kamu di jalan tol. Wulan. Yansen, demammu baru turun. Aku menyuruhmu beristirahat. Kenapa kamu keluar? Bosan di kamar. Aku keluar untuk menghirup udara. Wulan. Dia adalah sahabat tadiku. Seorang perancang di perusahaan, Darman Susilo. Aku nggak begitu kenal. Pak Darman. Salam kenal. Namaku Yansen Tenandi. Pak Darman. Kepalamu diperban seperti itu, apa kamu mengalami kecelakaan? Aku mengalami kecelakaan kecil, sedikit gegar otak. Jadi Pasien aku... Darman Susilo kabar 1124 sudah harus diperiksa dokter. Ya. Maaf ya, aku harus kembali diperiksa. Nggak apa-apa. Dulu setiap kali bertemu aku, bukankah dia selalu mengejarku? Hari ini dia malah pergi begitu saja. Pak Darman? Kebetulan sekali. Halo. Wulan baru saja menerima telepon, jadi pergi sebentar. Aku bosan sekali. Gimana kalau kita ngobrol saja? Boleh. Karena kamu adalah temannya Sofan, juga sudah bekerja bersama Wulan selama ini. Ada hal yang ingin kutanyakan padamu. Hal apa itu? Dengar-dengar ada seorang cowok yang mengejar Wulan selama 7 tahun tanpa putus asa. Apa kamu tahu siapa cowok itu? Apa respon Wulan terhadapnya? Aku nggak tahu. Tapi meskipun cowok itu sudah mengejarnya selama 7 tahun, di hatinya hanya ada dirimu. Dengan begitu, kamulah yang terpenting baginya. Yang lain gak penting. Kamu tahu ceritaku sama dia? Dia sering cerita tentang aku padamu. Kecelakaan itu terjadi gara-gara dia pergi menjemput mantan pacarnya. Wulan, kamu tega sekali. Apa sebenarnya salahku? Wulan! Benar. Dia sangat mencintaimu. Aku pacaran 4 tahun sama dia. Semua orang mengira aku adalah cinta sejatinya. Setelah putus, aku tahu dia gak bisa lupain aku. Makanya aku pulang. Sewaktu tiba, sebenarnya aku sedikit khawatir. Tapi saat menerjang hujan dan menjemputku di bandara, di saat itulah aku tahu. Sebenarnya semua gak berubah. 2 hari ini aku masuk angin karena gak biasa cuaca setempat. Dan Wulan yang merawatku. Aku bisa merasakan
dia mau balikan sama aku. Tapi aku nggak tahu kenapa dia nggak ungkapin itu. Aku kira dia sudah jatuh cinta pada cowok itu. Makanya aku bertanya padamu. Menurutku, jika kamu penting baginya, dia gak mungkin minta balikan begitu saja. Dia pasti mau kasih kamu kejutan. Terima kasih. Mendengar perkataanmu, aku jadi merasa lebih baik. Wulan. Jansen, kamu di mana? Ah, aku dan Pak Darman ada di tepi danau. Aku akan ke sana. Jansen. Jansen. Darman, kamu sengaja mendorong Jansen ke danau. Kamu gak berniat menolongnya. Dan malah kabur secara diam-diam. Kamu sengaja mendorong Jansen ke danau. Kamu gak berniat menolongnya. Dan malah kabur secara diam-diam. Dia yang terjatuh sendiri. Aku gak dorong dia. Aku juga berniat menolongnya. Terjatuh sendiri. Aku baru tinggalin dia sebentar. Mana mungkin Jansen jatuh sendiri? Jika bukan kamu, siapa lagi? Darman, sebelumnya, karena kamu adalah teman Sofwan, aku bisa bersabar menghadapi dirimu yang terus mengganggu aku. Tapi Jansen adalah batas kesabaranku. Kamu malah gak tahu diri. Kamu harus dapatin balasan atas perbuatanmu. Tolong! 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 Gak ada yang boleh menolongnya. Gak ada yang boleh menolongnya. Kenapa? Kak Darman. Aku hanya pergi sebentar saja. Kenapa kamu bisa jatuh ke dalam danau? Dokter bilang, jika terlambat selamatkan kamu semenit saja, kamu mungkin gak akan bisa sadar lagi. Bikin aku kaget saja. Aku gak apa-apa. Jangan khawatir. Bagaimanapun juga, dia adalah kakakmu. Kak Darman, kamu sudah menyukainya selama bertahun-tahun. Jika itu orang lain, dia sudah mengusirnya sejauh mungkin. Tapi dia memaklumi kamu selama bertahun-tahun. Sebenarnya di hatinya hanya ada kamu. Cuma dia gak menyadarinya. Kak Darman, apa kamu gak mau mengingatnya kembali lagi? Selama ini, dia memaklumi aku karena aku adalah sahabatmu. Sekarang orang yang dia nantikan sudah kembali. Tuhan juga sudah membuatku melupakan semua hal tentang dia. Ini sudah saatnya. Aku mengakhiri cinta yang gak berbuah ini. Kak Darman, aku sangat berharap kakakku bisa sadar dan mau pacaran sama kamu. Dengan begitu, kamu bisa jadi kakak iparku dan hubungan kita bisa semakin dekat. Tapi, karena kamu sudah memilih untuk menyerah, aku pun gak bisa memaksamu lagi. Kedepannya, aku gak akan ikut campur dengan urusan kakakku dan mantan pacarnya lagi. Kalau gak bisa, kita habiskan masa tua bersama saja. Wulan, bukankah kamu ingin minta maaf pada Darman? Kenapa nggak masuk? Kurasa aku gak perlu minta maaf. Meskipun bukan dia yang mendorongmu, tapi dia yang ajak kamu ke tepi danau. Dia harus mendapatkan pelajaran. Kak Darman, kamu sudah dirawat di rumah sakit cukup lama. Hatimu pasti penat sekali. Hari ini aku akan adakan pesta dan memanggil beberapa teman untuk meramaikan kepulanganmu. Kakak, kenapa kamu datang? Bukankah kamu bilang semakin ramai semakin baik? Makanya aku ajak Kak Wulan dan Kak Jansen. Bagaimana? Sekarang sudah ramai kan? Iya, tapi bukan berarti... Sini, ayo. Gak apa-apa, biarkan saja. Lagi pula aku sudah lupa dengan masa lalu. Aku gak akan sedih lagi. Ayo Kak. Ayo, bersulang untuk Kak Darman. Kak Darman. Ayo. Aku saja.
Kelihatannya melupakan hal tentang dirinya, bagiku sebenarnya adalah sebuah berkah. Ayo, ayo Kak Darman. Ayo main. Ayo, minum. Aku duluan. Ayo. Ayo. 15, 15, 10. 15, 10. 10. Ayo kita main dadu. Minum. Dasar kamu payah. Dia benar-benar sudah melupakan aku. Akhirnya kamu kalah juga. Hukuman. Hukuman apa? Katakan. Jujur atau tantangan? Jujur saja. Jujur. Ya, oke. Tanya saja. Oke, coba katakan kisah cinta apa yang paling membekas di hatimu seumur hidup ini? Kisah cinta yang paling membekas di hatiku seumur hidupku. Mungkin adalah cinta pertamaku. Oh. Dia adalah kakaknya sahabatku. Aku sepertinya jatuh cinta sama dia pada pandangan pertama. Surat cinta yang kutuliskan untuknya sudah bertumpuk seperti gunung. Diam-diam aku mengambil fotonya dan mencetaknya hingga beralbum-album. Semua orang tahu aku cinta mati sama dia. Tapi dia nggak menyukai aku. Sudah melupakan aku. Ternyata dia cuma lagi main tarik ulur. Wulan, kamu dan Pak Darman. Aku gak ada hubungan apa-apa sama dia. Dari awal itu cuma perasaannya sepihak dan berpikir berlebihan. Ayo pergi. Kamulan. Kurang ajar. Hei, tunggu. Kamulan. Kamu jelas-jelas tahu Kak Darman adalah sahabatku. Kenapa kamu menghinanya di depan orang banyak? Dia menyukaimu selama bertahun-tahun. Apa kamu nggak bisa bersikap baik padanya? Karena dia sudah tulus padamu. Aku sudah sabar hadapi dia 7 tahun. Karena dia sahabatmu, maka aku sudah menolaknya berkali-kali. Apa aku masih kurang baik? Bagiku cara dia menyukaiku sudah sangat mengganggu. Kamu tenang saja. Mulai sekarang, dia nggak akan menyukaimu lagi. Sejak kamu tinggalkan dia di jalan tol, Kak Darman mengalami kecelakaan dan gegar otak. Cukup! Karena dia adalah sahabatmu, makanya aku mengantarnya pulang. Kenapa aku nggak boleh tinggalkan dia di tengah jalan? Meskipun dia kecelakaan, meskipun waktu berputar kembali 100 kali, aku akan tetap tinggalkan dia demi Hansen. Jika dia membenciku karena hal ini, beritahu dia, jauhilah aku selamanya. Ayo pergi. Kaulan, kamu memang gak punya perasaan. Benar, barang-barangku sudah dibereskan. Sebentar lagi aku mengundurkan diri. Yasmin. Darman? Bukankah kamu mengalami kecelakaan dan lagi cuti? Aku dengar-dengar jabatan direktur departemen desain sudah kosong. Bulan berniat menaikkan jabatanmu. Kenapa kamu tiba-tiba ingin berhenti kerja? Setelah lulus, demi bisa bertemu dengan Wulan setiap hari, aku bergabung dengan Departemen Desain Grup Mogana. Selama 3 tahun ini, aku bekerja dengan baik demi bisa lebih dekat dengannya. Tapi sekarang, aku sudah gak ingat dia lagi, jadi sudah lupa gimana rasa menyukainya. Aku sudah mau pulang. Kedepannya, aku mungkin akan tinggal di kampung halamanku. Baiklah, aku akan serahkan surat ini untuk ditandatangani Bu Wulan. Dengan begitu kamu bisa pergi. Darman, Bu Wulan tadi kumpulkan semua pegawai departemen desain. Sepertinya mau mengumumkan direktur baru. Rapatnya sudah mau dimulai. Gimana kalau kamu ikut rapat dengan kami? Darman, kamu sudah ikut berpartisipasi dalam berbagai proyek besar desain perusahaan. Karyamu juga meraih banyak penghargaan emas. Seharusnya kamu yang menjabat sebagai direktur. Benar, kamu begitu berprestasi. Bu Wulan juga sangat mengandalkanmu. Jika kamu yang jadi direktur baru, kami semua terima. Jika nanti sudah diumumkan, kamu harus menraktir kami makan ya. Siapapun direktur yang baru, itu nggak penting. Tapi aku harus mentraktir kalian makan.
Aku juga ingin memberitahu kalian sebuah kabar. Ayo, rapat dulu. Aku rasa kalian semua sudah mendengar kabarnya. Pada rapat hari ini, aku ingin umumkan direktur baru Departemen Desain. Apa ada yang ingin kalian ungkapkan? Silakan katakan. Bu Wulan, beberapa tahun ini, berkat kepercayaan dari perusahaan, banyak proyek yang telah dipercayakan kepadaku. Aku dan rekan lainnya juga sudah berusaha keras menyelesaikan dengan baik. Aku nggak tahu siapa direktur baru yang ibu pilih. Tapi sebelum resmi diumumkan, aku ingin mengajukan... Mengenai calon direktur baru, ada banyak perancang di Departemen Desain yang karyanya memang kalah dari milikmu, tapi kamu masih kurang pengalaman. Jadi aku memutuskan menunjuk seorang direktur baru yang kaya pengalaman untuk menjabat di posisi penting ini. Selanjutnya, aku perkenalkan direktur baru Departemen Desain, Jansen Tenandi. Halo semuanya, namaku Jansen Tenandi, lulusan S3 Universitas Desain Milano. Aku pernah meraih penghargaan desain pemuda Eropa. Juara 2 desain Siapa yang gak Kyoto. pernah meraih penghargaan itu? Atas dasar apa dia menjabat? Juara 3 penghargaan desain berpengaruh dan lain-lain. Masalah direktur baru Departemen Desain, apa masih ada yang ingin disampaikan? Bu Wulan, kami semua merasa Pak Jansen masih kurang pengalaman kerja dan masih perlu berlatih selama 2 tahun baru bisa menjabat sebagai direktur baru. Jika dibandingkan, aku merasa Darman lebih cocok menjabat. Jansen lulusan dari sekolah ternama dan pernah meraih penghargaan internasional yang gak terhitung jumlahnya. Wawasan dan kemampuannya gak bisa dibandingkan dengan Darman. Darman memang pernah memegang beberapa proyek, tapi semua ini didukung fondasi kuat grup Monggana. Barulah dia bisa mencapai prestasi itu, jika menyerahkan semuanya kepada Jansen. Aku yakin dia bisa mendapatkan nilai sempurna, bahkan lebih dari itu. Maka dari itu, hanya Jansen yang pantas menjabat sebagai direktur baru. Gak ada yang boleh menentang. Bu Wulan, ini ada surat pengunduran diri yang perlu tanda tangan Ibu. Surat pengunduran diri? Wulan, apa aku sudah merepotkanmu? Enggak. Mengangkatmu menjadi direktur adalah keputusanku yang paling tepat selama aku menjalankan bisnis. Ayo. Darman, Bu Wulan tadi hanya hilaf sesaat. Kamu tenang saja, kami hanya mengakuimu sebagai direktur Departemen Desain. Benar-benar. Atas dasar apa dia menjadi direktur? Darman, Bu Wulan sudah menandatanganinya. Sebenarnya, siapapun yang jadi direktur baru itu nggak penting. Aku sudah mengundurkan diri. Tadi yang ditandatangani Bu Wulan adalah surat pengunduran diriku. Hari ini adalah hari terakhir aku bekerja. Rekan-rekan semua, perjalanan kita masih panjang. Jagalah diri kalian dengan baik. Semoga bisa berjumpa kembali. Pak Darman, apartemenmu sudah terjual. Ini dokumen untuk proses balik nama. Silakan ditandatangani. Halo Sofan. Kak Darman, hari ini adalah ulang tahunku. Jangan-jangan kamu sudah lupa. Aku sudah menantikan hadiah dari kamu. Mana mungkin aku melupakan ulang tahunmu. Aku sudah menyiapkan hadiah sejak awal. Hari ini pasti akan kuberikan padamu. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Sofan. Semoga panjang umur. Berdoa. Berdoa, sebut keinginanmu. Nona Wulan dan Pak Jansen sudah putus sejak lama. Aku kira mereka sudah nggak mungkin balikan. Nggak disangka setelah beberapa tahun mereka balikan lagi. Setia sekali ya. Iya benar sekali. Sahabatnya Pak Sofan sudah mengejarnya bertahun-tahun, tapi hati Nona nggak pernah tergerak. Bisa dilihat, Bu Wulan benar-benar menyukai Pak Jansen. Ayo bekerja. Oh,
Pak Darman, maaf ya, maaf. Kenapa harus minta maaf? Nggak apa-apa. Siapapun cowok yang disukai Wulan dan dia mau menikah, juga nggak ada hubungannya denganku. Itu adalah urusannya. Sofan. Hah? Kak Darman? Selamat ulang tahun. Kenapa baru datang? Aku nungguin dari tadi. Ayo makan kue. Terlalu ramai, ribut sekali. Aku nggak mau bergabung. Kalian lanjutkan saja. Aku tunggu di kamarmu. Ada yang ingin aku sampaikan. Bukankah kamu bilang sudah mau nyerah? Kenapa kamu masih terus-menerus mendekati Wulan? Aku beritahu kamu, di hatinya hanya ada aku. Meskipun kamu menarik perhatiannya dengan berbagai cara, dia nggak akan menyukaimu. Selamanya kamu nggak akan bisa kalahkan aku. Aku datang mengantarkan kado untuk Sofan. Aku sebentar lagi pergi. Selama ini kamu bisa terus nempel sama dia dengan gak tahu malu. Karena kamu tahu Sofan itu adiknya. Wulan punya adik yang gak bisa bedain baik dan buruk. Memihak pada orang luar. Dia memang sial sekali. Apakah Wulan tahu? Kamu ngomong seperti itu tentang adiknya yang dia sayangi. Wulan itu cinta mati sama aku. Kalau aku hina adiknya kenapa? Dia setiap hari memikirkan cara untuk mencarikan cowok untuk kakaknya. Memangnya dia kira semua orang sama seperti dia, murahan dan menjijikan. Dulu, saat kalian putus, Wulan hampir saja mati. Sebagai adiknya, Sofan sayang sekali sama kakaknya. Bahkan gak pernah memakimu sama sekali. Sekarang kamu mau balikan sama Wulan. Tapi di belakangnya kamu menghina Sofan seperti itu. Yang menjijikan itu sebenarnya siapa? Kenapa? Yang kukatakan benar kan? Sampai marah-marah begitu. Atau jangan-jangan kamu malah ingin Sofan lepas bajumu agar kamu bisa tidur bersama Wulan. Jansen! Jansen! Darman, jika terjadi sesuatu pada Jansen, aku nggak akan memaafkanmu. Ayo pergi, Jansen. Darman. Darman, beraninya kamu memukul Jansen. Kamu percaya pada semua omongannya? Apa kamu nggak melihat bukti? Benar. Gak peduli apapun yang Jansen katakan, aku akan percaya padanya tanpa syarat. Gak perlu bukti apapun. Jadi, sekarang kamu menemuiku untuk apa? Cepat minta maaf pada Jansen. Ayo. Wulan! Wulan! Lepaskan dia! Minggir. Hari ini dia harus minta maaf pada Jansen. Aku gak izinkan. Aku percaya Kak Darman gak bersalah. Kamu terlalu berpihak kepada Jansen. Di kamarku ada CCTV. Semua kejadian tadi malam ada buktinya. Kalau kamu memaksa Kak Darman untuk minta maaf, oke. Kamu lihat dulu rekaman CCTV-nya. Oke. Malam ini aku akan lihat rekaman CCTV-nya. Jika sudah terbukti, aku mau lihat gimana dia membantah lagi. Kak Darman, aku sudah mencari dokter terbaik di seluruh kota. Dijamin gak akan meninggalkan bekas luka. Gak separah itu. Hanya luka kecil saja. Gak perlu khawatir. Sebenarnya, kemarin aku pergi menemuimu karena ada yang mau aku sampaikan. Sore ini aku sudah mau pulang ke Lumas. Keluarga aku jodohkan aku sama cewek sejak kecil dan mendesak aku untuk menikah. Nanti antar aku ke bandara, ya? Maafkan aku. Semua ini salahku. Minta maaf apanya? Kita berdua gak bersalah. Sudahlah,
Setelah aku pergi, jaga dirimu baik-baik, ya? Iya. Kamu pria sejati, buat apa menangis? Memangnya kamu anak gadis? Penerbangan menuju Johar sudah mulai mengecekkan tiket. Silakan pergi ke loket nomor 3. Kak Darman, setelah pulang, kamu harus hidup bahagia. Tenang saja. Malam ini aku akan menyelidikinya dengan baik dan memulihkan nama baikmu. Apapun itu kebenarannya, semuanya sudah gak penting bagiku. Bagaimanapun, semua rasa sakit yang dia berikan secara cuma-cuma sudah lenyap dari ingatanku. Sampai jumpa, Wulan, selamanya, tanpa sisa. Sampai jumpa ya. Halo. Kak Wulan, Kak Darman sudah meninggalkan Johar. Kamu yakin gak mau datang antar dia? Apa? Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep